Jadi ya wajar warga itu bertanya-tanya, lu mau di negara demokrasi manapun, di Amerika, di India, di Swedia, warganya ya bakal nanya kalau ada kejadian seperti ini. Hola netizen yang tercinta, kini sedang ramai dan menjadi sorotan soal anak presiden Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono yang sedang baby moon ke Amerika Serikat. Tidak hanya sekedar liburan, Erina juga sekaligus meneruskan kuliah S2 di sana. Yang menjadi sorotan adalah keduanya diduga menyewa private jet untuk perjalanannya. Bahkan beredar kabar harga sewanya mencapai 2-4 miliar rupiah. Meski kabar itu belum diketahui kebenarannya, netizen yang berbakti terlanjur murka mengingat Kaisang dan Erina malah head-on sementara pada saat itu bersamaan dengan demo undang-undang pilkada di depan gedung DPR. Tidak hanya netizen yang berbakti, Dr. Richard Lee juga ikut-ikutan menyindir meski dia tidak menyebut nama. Dalam videonya, Dr. Richard membuat tebak-tebakan tentang sosok yang bisa menyewa private jet dengan harga miliaran. Dia penasaran kira-kira sosok itu punya kerjaan apa. Sementara itu, di captionnya dia menegaskan kalau dirinya hanya main tebak-tebakan. Sontak, postingan itu memicu komentar julid netizen yang budiman meski tidak menyebut nama sosok yang sedang mereka gunjing. Namun ada juga yang menyebut Dr. Richard malah pansos seperti influencer lain yang membahas masalah ini. Kita main tebak-tebakan usaha apa yang pengusahanya masih muda, baru berusaha nih ya, tapi sudah bisa ke Amerika pakai jet pribadi sekali jalan 4 miliar. Tebak usaha apa? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini baru viral, Erina dan Kaisang sewa private jet ke Amerika, tarifnya hampir 5 miliar. Ini sempat ada yang share, jadi ya harganya memang segituan ya kalau sewa private jet ya. Ini flight hampir 1 hari ke Amerika, average price itu 268.000 sampai 300 ribuan, which is ya 4 miliaran lah ya. Terus kenapa warga itu berhak curiga atau punya pertanyaan? Ya pertama karena LHKPN Pak Jokowi itu cuma 95 miliar, dan LHKPN ini tuh udah termasuk aset ya. Jadi ini termasuk rumah, kendaraan pribadi, surat-surat berharga, dan lain-lain. Info dari teman-teman netizen juga, Erina ini bukan dari keluarga konglomerat juga lah. Jadi ya benar-benar nggak masuk akal sewa private jet yang udah 5% dari total asetnya. Orang itu biasa punya cash 5% dari total aset, itu aja belum tentu loh. So ya gue nggak tahu apakah dia beneran sewa jet atau jetnya ini punya pemerintah, ya gue nggak tahu. Tapi misal punya pemerintah juga, apakah memang bisa dipakai buat anak presiden, terus buat kepentingan non politik juga? Ya teman-teman komen dan cari tahu lah. Itu aja pendapat gua. Setelah lihat siapa pemilik private jet yang kemarin viral ke Amerika, gue jadi mikir kenapa dulu TikTok ditutup tapi yang satunya enggak. Cuma mikir loh ya. Terus satu lagi, gak usah pamer-pamer deh di atas private jet. Itu uangnya dari bocil-bocil yang top up game. Asli keponakan gue aja sekarang gak doyan dikasih duit cash. Maunya top up e-wallet buat top up game. Sama itu juga uangnya dari paylater tuh. Produk andalan startup masa kini yang bikin orang Indonesia tambah miskin. Banyak kan teman kalian, relasi, sanak saudara kalian yang kelilit paylater. Banyak kan? Pantesan ada satu toko online yang berjaya banget. Ternyata dikepet. Kan kalau misalnya kita habis pergi dari luar negeri, kita harus dicek sama yang namanya bea cukai untuk barang-barang yang kita bawa. Di video itu hebat banget, barang-barangnya langsung masuk ke dalam mobil. Masih bilang kayak, ya jelas lah dia anak presiden, ya pasti bisa kayak gitu. Namanya anak presiden pasti bisa melakukan banyak hal. Anak presiden nggak membuat lo kehilangan entitas lo sebagai rakyat. Hukum ya hukum, bahkan presiden pun juga dilindungi dan mempunyai kewajiban untuk menaati hukum. Sekarang kasus itu lagi diusut banget, baik dari media maupun dari teman-teman aktivis mengenai hal ini. Lagi diusut ke Bea Cukai RI. Cuman yang menjadi masalah di sini adalah masih banyak banget komen-komen, terutama di VT gue sebelumnya, bahwa ya udahlah ya, kan negara ini baik-baik aja. Orang rakyat gak kenapa-kenapa, rakyat yang mana mbak yang marah? Rakyat yang ini yang marah. Rakyat di dalam kaum middle class yang gak menjadi prioritas utama dalam pemerintahan untuk menjaga kesejahteraannya. Kenapa? Because orang-orang di upper class, ya mereka punya kemampuan sendiri dong untuk membiayai hidup mereka. Misal di lower class, otomatis itu menjadi target utama pemerintahan dalam pemberian bansos dan lain sebagainya. Tapi ekonomi kita baik-baik aja. Semua di zaman era Pak Jokowi semuanya baik. Lihat
Ini salah satunya yang bisa gue kasih tahu dulu. Sisanya baca sendiri. Banyak banget sentimen-sentimen dari media asing mengenai negara kita, dan kita sebagai rakyat masih diem aja hanya karena lo diberikan upah sementara, uang cash tunai untuk menjadi buzzer. Jangan pikirin diri lo sendiri, pikirin orang lain yang gak punya kesempatan kayak lo. Gokil banget netizen Indonesia guys. Karena apa? Karena semua berawal dari postingan istrinya Kaisang yang foto kayak gini doang, lalu merembetlah kemana-mana. Ini foto jendela pesawatnya kayak beda nih, bukan yang biasa dipakai. Ternyata punya selidik, itu ternyata jet pribadi. Yang bikin heboh apa? Jet pribadi ini ternyata owner Shopee Garena di bawah naungan CAA Ltd yang mana basisnya di Singapura. Jadi anak dan menantu presiden itu dipinjamin jet pribadi untuk keperluan mereka kayak Amerika segala macam, keliling dunia lah. Demi apa? Demi memuluskan bisnisnya. Jadi CAA Ltd itu menaungi 2 usaha di Indonesia, salah satunya Shopee dan juga Free Fire. Kalian tahu Free Fire sponsorin Persis Solo yang mana juga ownernya Kaisang dan Gibran. Kalian tahu nggak sih kemarin juga Shopee layoff PHK karyawan ribuan, tapi aman-aman aja nggak kena sanksi. Ya karena ini. Gokilnya lagi, ini udah diliput sama media internasional nih, media Singapura, Straits Times. Terus dikonfirmasi di ke CAA Ltd, mereka bungkam. Karena kalian tahu apa sih? Seandainya ketahuan nih bahwa CAA Ltd melakukan suap, mengasih fasilitas pribadi segala macam kepada keluarga-keluarga pejabat dimanapun berada di seluruh dunia, maka itu bakalan kena sanksi di CAA Ltd itu yang menaungi Shopee dan Free Fire. Dan juga itu perusahaan mereka itu akan dibekukan oleh KPK-nya Amerika. Karena apa? Shopee itu melantai di bursa efek di New York kayak gitu. Jadi perusahaan CAA Ltd itu mereka melantai di sana dah. Nah, KPK-nya New York Amerika itu menerima pembisik. Bagi kalian yang pengen ngelaporin atau apa sehingga terbukti, kalian bakalan mendapat uang dolar guys buat ngelaporin gratifikasi. Karena mereka juga nggak menerima orang-orang yang caranya jahat. Terus tegas lagi KPK yang New York itu, semua berlaku di negara manapun. Kalau mereka bursa sahamnya itu harus bersih dari apapun. Uber aja di banned dari US guys gara-gara penyuap polisi Uber. Gokil banget netizen ini, salut aku. Netizen, mari kita gunakan jari-jari kita untuk menyelidiki ya demi kebaikan kayak gini. Kita bongkar busuknya pejabat-pejabat di Indonesia ini. Kita kasih tahu dunia, ini loh, mari kita bersatu sama-sama demi Indonesia yang lebih baik. Ini kalau kayak gini aku pesimis generasi emas 2045 sih guys. Ayo sama-sama guys, kita kawal demokrasi Indonesia. Turun dari private jet, bawa belanjaan mewah, tapi katanya nggak diperiksa bea cukai. Siapa orang bisa kayak gitu? Belakangan ini netizen lagi dibikin kesel karena sebelum kasus private jet itu, masyarakat itu lagi rame demo soal batas usia calon gubernur yang mau direvisi tadinya sama DPR untuk bisa mencalonkan cagup di bawah umur 30. Ya kita semua tahu lah, satu-satunya orang di bawah umur 30 tahun yang berpotensi nyagup itu siapa. Tapi Mas Kaisang dan istrinya ini terang-terangan upload sedang lagi perjalanan ke Amerika untuk jalan-jalan. Kan ngeselin ya? Orang-orang lagi pada demo, doi malah jalan-jalan. Ya tapi tetap haknya mereka juga sih, mau jalan-jalan kek, mau ngapain kek. Nah, netizen itu nyari tahu mereka itu penerbangannya menggunakan pesawat apa. Karena kok foto saya pesawat yang diupload sama istrinya Kaisang ini berbeda nih dari pesawat biasanya. Ternyata Mas Kaisang dan istri naik private jet dari Indo ke USA. Dan gue kaget setelah gue cari tahu harga untuk charter private jetnya itu 8,67 miliar. Gue kok langsung ngerasa miskin banget ya. Buat transportasi aja orang bisa ngeluarin 8,67 miliar. Perasaan kita mau beli rumah yang harga 1 M aja kok susah banget ya. Oke, itu terserah mereka lah, uang mereka sendiri kan yang dipakai. Amin. Tapi kalau sampai barang belanjaan dari luar negeri nggak diperiksa bea cukai, nah itu masalah tuh. Soalnya kan ada video Kaisang dan istrinya turun dari private jetnya, langsung masuk ke mobil, beserta tas belanjaan yang terlihat mewah. Gue berharap sih perlakuan bea cukai juga harus sama kayak ke masyarakat lainnya, meskipun kita bukan anak presiden. Oke, yang pertama, Kaisang ini adalah anak kandung dari seorang pejabat public servant, dan nggak main-main, Presiden Republik Indonesia. Jadi ya wajar warga itu bertanya-tanya, lu mau di negara demokrasi manapun, di Amerika, di India, di Swedia, warganya ya bakal nanya kalau ada kejadian seperti ini. Mereka ini juga bukan dari keluarga susah, tapi nggak mungkin lah dia sampai 8M punya duit. Oke, gini,
Semua itu bisa dilihat di LHKPN kok. Kalau misal bukan pejabat publik, semua dari bisnisnya itu kan kita bisa kira-kira omsetnya gitu loh. Orang itu bisa kira-kira, private business itu kita bisa kira-kira. Kalau memang orang yang udah lama di dunia bisnis, di dunia investasi, bisa. Sekarang masuk akal nggak sih orang yang bisnisnya nggak terlalu gede dan nggak terlalu jalan? Ini kata netizen ya, bukan kata gua ya. Ditambah dengan LHKPN bapak dan masnya yang in total itu cuma 125 miliar. Dan LHKPN ini tuh udah harta termasuk aset ya, jadi termasuk properti, termasuk surat berharga, semuanya lah, kendaraan pribadi juga, itu bisa sewa jet seharga 5M. Ya nggak masuk akal dong, punya cash liquid 5M aja belum tentu kalau total asetnya itu cuma 125 miliar. Kali LHKPN Pak Jokowi itu 2 triliun kayak Prabowo, atau misalnya 70 triliun kayak Donald Trump, atau misalnya si Kaesang ini punya kepemilikan di perusahaan publik yang profitable, yang labanya itu 100 miliar per tahun. Ya itu nggak perlu dipertanyakan, jelas dia bisa sewa jet ini. Tapi kan nyataannya kan enggak gitu loh, jadi ya wajar warga bertanya-tanya. Dia kan anaknya presiden ya, mantunya presiden ya, bisa jadi ada keringanan gitu, atau mungkin kayak, oh ini anaknya presiden ya udahlah gue kasih lo pinjem pakai aja nggak apa-apa, ya kan? Loh, ya ini udah dibilang sendiri dong. Apakah ini bukan suatu kasus gratifikasi? Contohnya misal nih, gue pejabat publik, gue seorang menteri ya, lu nggak usah naikin gue jet, tiba-tiba gue ditransfer 5M. Apakah ini nggak tanda tanya gitu? Meski orang yang transfer gue itu bilang, ah ini cuma doang buat lu, bonus Devin, buat lu ambil aja, ya kan bakal kasus juga kan sebenarnya kan. Correct me if I'm wrong ya. Bukan siapa-siapa, gue cuma orang bego ya, Bukan gue yang ngomong ya. Ngeri coy, ibu-ibu warung sayur zaman sekarang itu tuh udah pada naik level. Gosipinnya bukan level tetangga lagi, tapi udah gosipin anak presiden. Jadi barusan tuh gue pengen ke warung buat beli kopi. Nah, si warungnya ini ada warung sayurnya. Kalian tau lah ya, kalau ibu-ibu tuh kalau lagi ngegosip itu tuh pakai speaker hajatan. Buset, kenceng banget. Otomatis gue ngedenger. Tadinya sih gue mau gak peduli ya, tapi kok didengar-dengar ini bahasannya berat banget. Lu bayangin aja, pertama gue nyimak yang dia kata, kemarin anak-anak kan lagi pada demo nih ya di DPR. Ini malah anaknya presiden naik jet pribadi, jalan-jalan ke luar negeri. Sebenarnya gue pengen lurusin ya, mereka tuh bukan jalan-jalan, tapi gue takut disemprot, disangka ngebelain. Selain itu juga mereka tuh ngebahas tentang roti yang harganya 400.000, terus kereta dorong anak yang harganya puluhan juta. Jujur aja gue lumayan shock nih, apakah memang ibu-ibu sayur itu kalau ngegosip levelnya udah di sini? Soalnya gue baru tahu gitu. Gimana menurut pendapat kalian nih?